Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, masih terkait dengan usulan lockdown pada akhir pekan, langsung saja kita membahasnya dengan ahli kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Hasbullah Tabrani. Profesor Hasbullah, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Selamat siang, Ya. para pemirsa. Profesor, PPKM dianggap tidak efektif, diganti saja dengan lockdown akhir pekan. Lebih baik? Ya, kalau kita lihat sampai sekarang belum kelihatan efektivitasnya memang. Lockdown juga, kalau lockdown cuma 1 hari, tidak efektif juga. Ya, lockdown itu kan harus pada suatu periode di mana terjadi peluang penularan atau jendela penularan. Kalau cuma 1 hari di lockdown, besoknya orang bekerja, berinteraksi, berkumpul, ya ditularkan juga itu virus ya Sama pada hari kalau berikutnya. dari Jumat malam, Sabtu hingga Minggu, 3 hari lah katakanlah ya. Ini di lockdown begitu ya, tidak ada aktivitas di luar, itu juga tidak efektif, Prof? Kita sudah dapat pelajaran banyak bahwa virus ini mempunyai masa inkubasi 14 hari. Jadi kalaupun mau memutus rantai penularan dengan cara membatasi gerak orang, harusnya selama 14 hari itu semua tidak bergerak. Jadi bahkan berhenti penularannya. Ya, itu pun dengan skenario bahwa cuma 14 hari, ada beberapa laporan yang menunjukkan bisa jadi lebih dari itu. Jadi kalau mau di lockdown ya 14 hari minimal gitu sampai terbukti dari data-data penularan kasus kontak rate yang disebut ARP, sekarang udah jarang dibahas lagi, itu terbukti menurun. Memang kalau kita amati data perkembangan kasus kita dari sejak Maret tahun lalu sampai sekarang, kita belum pernah mengalami penurunan kasus signifikan dari yang terkonfirmasi, ya, bukan dari masyarakat. Yang bisa jadi di masyarakat lebih tinggi lagi dari itu. Prof, apakah memang lockdown ini satu-satunya jalan selama 14 hari di lockdown? Mengingatkan kita sudah tidak mau kalau ada efek lockdown ini berefek pada kegiatan ekonomi masyarakat begitu. Bagaimana, Prof? Ya, memang dalam undang-undang karantina pilihannya ada karantina wilayah namanya dan ada PSBB yang sekarang diterjemahkan PPKM. Bunyi kalimatnya itu PSBB dalam undang-undang karantina. Nah, bedanya pada karantina wilayah, bisa saja wilayah itu seluruh Indonesia, bisa satu kota seperti di Cina itu, di Wuhan saja di lockdown full. Tapi kita sekarang sudah sulit karena kasus-kasusnya sudah menyebar kemana-mana. Paling kalau mau lockdown pada daerah-daerah kecil yang mempunyai prevalensi, mempunyai kasus yang dalam masa penularan masih cukup banyak. Entah itu di RW atau di RT, begitu diidentifikasi. Ya, begitu yang paling sekarang bisa. Atau kalau mau ya lockdown seluruh nasional. Paling tidak Pulau Jawa, Bali lockdown 2 minggu. Nah, ya. Kerja dari rumah semua, begitu. Sementara yang harus produksi itu bisa datang. Itu akan signifikan menurunkan penularan baru. Baik, Prof, menurut Anda laju penambahan COVID-19 yang tidak turun-turun ini lebih disebabkan karena apa, Prof? Pertama, memang kalau dari pengamatan saya, disiplin masyarakat kita yang rendah. Ya, itu nggak bisa dihindari lah. Kita lihat, coba aja lihat di jalan, saya masih sering ke jalan ya, itu rendah. Yang kedua, law enforcement, penegakan hukum oleh pejabat-pejabat juga belum cukup bagus. Tidak ada satu sistem. Tracing tracking tidak berhasil dengan baik karena interaksi keduanya. Pejabatnya tidak langsung paksakan, masyarakatnya menolak. Ya, itu bagian yang saya amatin masih dominan. Baik, Profesor Hasbullah Tabrani, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Prof.